pokoknya satu, jangan baper duluan. Itu tuh bener-bener banyak banget yang curhat, saya tuh udah sakit hati kak, saya udah terlanjur cinta, padahal itu cowoknya udah tahu itu cowoknya nggak bener, tapi lagi dengan Osin Papila Channel. Apa kabar kalian semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dan masih suasana Ramadan, dan semoga puasanya lancar sampai buka nanti ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan lagi-lagi tips lagi ya, karena banyak teman-teman yang DM yang curhat, para hamba-hamba LDR dengan Pak Man maupun yang lainnya ya, dengan BNA ya. Oke, di sini saya akan sedikit recheck. Jadi buat kalian yang punya LDR dengan Pak Man atau dengan BNA lainnya, kalian itu sebelumnya harus recheck semuanya ya sebelum kalian lanjut ke jenjang yang lebih serius. Apa aja tipsnya? Karena banyak sekali pertanyaan dan mungkin kalau yang belum pengalaman, belum tahu, mungkin kan masih bingung ya, apalagi kadang-kadang bahasa juga kan berbeda, jadi kita itu kadang masih bingung, chatnya aja masih pakai translate, kadang enggak nyambung, kadang apa yang diomongin cowoknya apa, yang kita maksud itu apa, jadi enggak nyambung. Nah, di sini ada beberapa tips supaya kalian itu enggak terlanjur masuk ya, maksudnya gini, nggak terlanjur nanti udah baper duluan ternyata cowoknya cuma PHP doang. Jadi kita itu kuncinya satu, jadi wanita itu jadilah wanita yang smart, jangan terlalu mau dibodohin ya. Ya namanya orang kan kadang-kadang belajar dari pengalaman ya, kalau kita sudah pernah mengalami sesuatu yang nggak baik, jangan sampai itu terulang lagi, jadikan itu pelajaran. Nah, untuk tips yang pertama, jika kalian dekat dengan LDR, misalkan kalian dengan pacar yang jauh kayak gitu ya. Nah, untuk tips yang pertama, kalian itu harus tahu budayanya dulu, budayanya si cowok. Contoh kalian pacaran dengan Pak Man ya. Nah, kalian itu harus budayanya dia itu kalian harus paham dulu budaya, cari tahu. Sekarang kan di sosmed banyak ya, kalian bisa ke Mbah Google itu kan apa aja ada ya. Kita mau tanya wangsit, mau tanya apa aja, pokoknya di sana itu ada jawabannya semuanya. Pokoknya kita itu harus pakai ini ya, jangan pakai hati dulu. Kalau kita dekat dengan seseorang, jangan pakai hati untuk yang pertama, kita harus pakai ini dulu ya, jangan langsung hati kita yang dimunculin, nanti kalian yang akan sakit hati, iya kan. Nah, di sini kalian harus tahu budayanya. Budaya misalkan kalian dekat dengan orang Pakistan, oke, budayanya di sana itu gimana, terus di sana rata-rata penduduknya apa kayak gitu. Misalkan di sana rata-rata muslim, oh berarti mereka lebih suka pastinya dengan cewek berhijab atau menutup aurat seperti itu. Nah, budaya kalian harus paham. Terus yang kedua, di sana kan termasuk budaya juga ya, di sana kan budayanya kan emang perjodohan ya. Jadi kalian itu juga harus tahu calon kalian itu sudah dijodohkan apa belum, mungkin dari kenalan, dari apa, kita enggak masalah sih, yang namanya kita diskusi, kita tanya. Pertama kan pasti kita tanya tentang budaya kamu gimana, kita saling cerita kayak gitu kan. Nah, lama-lama kan nyambung. Nah, kita tanya, oh iya di sana kan budayanya perjodohan ya, apa kamu di keluarga kamu juga ada sistem perjodohan seperti itu. Jadi kita awal-awal tanya gitu, jangan langsung tanya kamu udah dijodohin belum, kayak gitu, jangan. Kita menyindir aja, nanti pastikan dia akan akan berbicara. Kalau emang di keluarga dia itu ada perjodohan, pasti dia ngomong. Kalau enggak, biasanya di keluarga saya itu enggak ada perjodohan, jadi kita bisa memilih pasangan kita sendiri kayak gitu. Nah, untuk masalah perjodohan kalian harus tanya ya. Terus yang ketiga, kalian itu harus tahu dia itu sudah menikah apa belum. Kita nggak bisa menilai ya dari umur ya, kadang di negara manapun itu nggak patokannya bukan umur ya, cuman namanya kita dekat dengan seseorang kan kita juga perlu tahu dia itu masih single apa enggak kayak gitu loh.
kadang ada yang jujur sih, kadang ada yang enggak. Cuman kita berusaha cari tahu. Kalau yang orang yang biasanya kalau sudah menikah itu kan mendekati kita itu biasanya cuma PHP, cuma apa ya, cuma mencari hiburan. Apalagi di sana itu kan nggak bebas kayak sosmed itu kan, keluarga nggak tahu ya, mereka yang menggunakan Facebook, menggunakan apapun itu rata-rata keluarga itu nggak tahu. Jadi kadang-kadang cowok itu menggunakan akunnya perempuan jadi biar nggak tahu, jadi misalkan dekat dengan perempuan nanti dikasih namanya perempuan semuanya, laki semuanya kayak gitu. Nah, kalian harus paham ini ya, jadi harus menyelidiki, harus investigasi. Jangan sampai kalian itu udah terlanjur suka, kalian udah ngelihat mukanya yang cakep lah, yang super perhatian, tiba-tiba kalian yang dipakai hati dulu, akhirnya baper duluan, dan nextnya kalau dia PHP kalian yang sakit hati. Dan harus paham ya, namanya orang kalau sudah menikah itu kan dari chatnya itu pun juga berbeda, dan dia biasanya banyak alasan. Kalau ditanya yang agak serius sedikit gitu, dia banyak alasan lah, cuman namanya. Terus kalian jangan terlalu percaya kalau cuman bilang aku mau ke Indonesia atau apa kayak gitu, karena itu kan cuma ngomong, nggak ada bukti kan. Semua bisa bilang, misalkan kalian pacaran sama orang luar, misalkan saya mau datang ke kota kamu, ke negara kamu, itu kan kita cuma ngomong doang kan, kita belum bisa membuktikan. Nah, seperti itu. Nah, untuk seterusnya kalian juga harus tahu dia itu serius apa enggak sama kalian, sama teman-teman. Dia serius enggak, kita bisa menilai dia itu serius enggaknya itu biasanya kan dari kalian diskusi. Biasanya kalau cowok serius itu gimana kayak gitu. Jadi kalian mesti cari info. Pokoknya kuncinya kita jangan terlihat bodoh, jangan cuma iya aja kayak gitu ya. Kalau cowok serius biasanya dia itu pengen tahu banyak tentang kita juga ya, tentang budaya juga, tentang pokoknya semuanya ya. Dan pembahasannya itu nggak mesum, nggak apa kayak gitu. Nah, apa itu namanya, pokoknya kita jadi wanita itu harus punya insting ya. Jangan gampang dipercaya, jangan gampang terpengaruh dengan rayuan-rayuannya ya. Pokoknya satu, jangan baper duluan. Itu tuh bener-bener banyak banget yang curhat, saya itu udah sakit hati kak, saya udah terlanjur cinta, padahal itu cowoknya udah tahu itu cowoknya nggak bener, tapi masih aja dilanjut. Nah, itu yang salah siapa? Makanya jangan baper duluan, nanti kalian yang akan sakit hati. Tapi kadang-kadang itu susah, kadang-kadang ada yang curhat nih sama saya ya, cuma udah dikasih tahu, kadang-kadang dianya masih karena udah terlanjur cinta lah atau apa kayak gitu, udah tahu kalau nextnya begini gak baik, tapi masih mempertahankan hati kayak gitu. Makanya itulah kelemahan seorang wanita yang kadang menggunakan hati, kenal dengan seorang cowok tapi hati duluan yang dipakai, akhirnya sakit hati kan. Kalau kita nggak pakai hati untuk awalnya, dia PHP kita mah cuek-cuek aja ya nggak. Tapi kalau kita langsung pakai hati, yang ada sakit hati. Dia nggak online, kita yang cemburu lah, yang apa kayak gitu. Jadi kalian harus smart ya, jangan mau dibodohi. Nah, untuk tips selanjutnya, kalian juga harus tahu dia itu modus enggak, PHP enggak, dikit-dikit marah, dikit-dikit maksudnya gimana ya, namanya kita dekat dengan seseorang kan, kita nyari kita punya kenalan di sosmed, kita nggak ketemu, kita cuma call, kita loh kehilangan waktu. Harusnya kita mengerjakan sesuatu, karena melayani dia telepon atau membalas chatnya dia, jadi kerjaan kita tertunda, jadi kita juga rugi waktu. Kalau itu cuma main-main, cuma PHP, kan kita yang rugi. Jadi kita juga harus smart ya, jangan gampang percaya, apalagi cowok yang baru kenal udah mesum ya, udah video call minta tunjukin ini, aku itu serius sama kamu, aku sayang sama kamu, aku mau menikah sama kamu, aku mau datang ke negara kamu secepatnya, bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Itu bukan jaminan ya, bukan jaminan kalau dia serius, karena serius itu banyak kriterianya, nggak cuma satu gitu. Jadi kalian harus paham mana yang modus dan enggak.
harus lebih jeli. Kalau kalian kurang kurang informasi kayak gitu, minim informasi ya, kalian harus tanya ke teman kalian atau ke orang yang sudah pengalaman kayak gitu. Jadi satu, pokoknya jangan baperan. Oke, jadi itu beberapa tips dari saya ya, jika kalian deket atau LDR dengan seseorang yang beda negara. Jadi kalian harus memahami semuanya, harus cek recheck dan investigasi. Saya ngomongnya pelan-pelan karena apa? Saya setiap ngomong itu pasti suaranya serak ya, apalagi kalau bulan puasa gini kan kita nggak bisa minum ya. Emang udah dari dulu ya, jadi ya apalagi kalau ngomongnya lama bisa ininya sakit gitu, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting saya bisa menyampaikan, mungkin teman-teman membutuhkan info ini dan tips-tipsnya. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga tipsnya bermanfaat dan kalian bisa share ke sosial media yang kalian punya. Mungkin ada teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.